Kalau aku berarti awal niku tanggal sejarahipun kok saged dinamai Tugu Hayam Wuruk niku kados pripun? Oh, berarti kita perkenalkan dulu nggih. Nggih, ben kula. Kita perkenalan dulu sama siapa nih? Sama Mas Irfan Noval Arif, biasanya dipanggil Noval saja. Mas Noval. Jadi Mas Noval ini dari mahasiswa Unwaha. Nggih, Unwaha. Semester berapa Mas Noval? Semester 8, Pak. Semester 8. Untuk apa? Ambil jurusan apa? Jurusan Pendidikan Matematika, Pak. Jurusan Pendidikan Matematika. Berarti sebentar lagi selesai nih kuliahnya ya? Alhamdulillah selesai. Saudaraku ini alhamdulillah Mas Noval ini adalah mahasiswa Unwaha. Tambah beras semester 8. Jadi sebentar lagi akan selesai kuliahnya, kemudian ada tugas dari sekolah. Tapi bukan mata pelajaran sejarah ya? Bukan. Lebih ke separuh-separuh gitu ya. Jadi Mas Noval nanti bertanya apa terkait dengan Tugu Hayam Wuruk? Namanya. Kenapa dinamakan Tugu Hayam Wuruk? Terlebih dahulu itu. Iya. Mohon maaf Mas Noval sebelum saya sampaikan. Tapi sekali lagi mohon maaf, ini sebatas kemampuan yang saya tahu. Jadi kalau Mas Noval nanti mungkin ada informasi dari siapa teman atau yang lebih tua dari Mas Noval terkait keberadaan Tugu Hayam Wuruk, ini bisa lah diambil sebagai bahan untuk pengetahuan Mas Noval. Baik. Jadi yang dari saya ini mohon maaf sebelumnya, sebatas kemampuan saya. Yang jelas banyak kekurangan Mas Noval ya. Jadi kenapa dinamakan Tugu Hayam Wuruk? Jadi gini Mas Noval, ketika pada agresi militer kedua, ini yang pada akhirnya Jombang ini jatuh ke tangan Belanda. Ini insya Allah tanggal 29 Desember tahun 1948, kalau nggak salah itu. Maka ketika Jombang sudah diduduki oleh Belanda waktu itu saat agresi militer kedua, maka para pejuang, dalam hal ini ada TKR, kemudian ada tentara Hizbullah, ada Mobrik kalau sekarang itu apa ya, polisi, Brimob kalau dulu Mobrik. Oh namanya Mobrik. Mobil brigade. Sekarang Brimob itu. Nah ini yang pada akhirnya mencari siasat bagaimana ingin merebut kembali Jombang dari kekuasaan Belanda waktu itu, yang mana pada akhirnya dilaksanakanlah oleh pejuang kita namanya Operasi Wing At. Wing At itu tulisannya insya Allah tulisannya Wing At, Operasi Wing At. Nah dalam Operasi Wing At ini di dalam komando Mayor Pamuraharjo. Jadi komandannya Operasi Wing At ini Pamuraharjo, Mayor Pamuraharjo. Nah, nama komandonya atau mungkin waktu itu batalionnya atau bagaimana itu namanya Komando Hayam Wuruk. Komando Hayam Wuruk. Jadi Wing At ini adalah operasi penyusupan ke kantong-kantong lawan, ke basis-basis yang dikuasai oleh siapa? Oleh Belanda. Yang mana ketika penyusupan ini diharapkan nanti bisa merebut kembali khususnya kota Jombang dari tangan kolonial Belanda. Nah, dalam operasi Wing At ini sekali lagi tadi sudah bergabung dari TKR, dari Hizbullah, dari pejuang-pejuang yang lain, kemudian dari Mobrik bergabung yang pada akhirnya berusaha untuk merebut kembali Jombang khususnya dan umumnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pendudukan kembali Belanda. Jadi Tugu Hayam Wuruk ini dibangun sebenarnya untuk mengenang jasa-jasa para pejuang kita, para pahlawan. Jadi kalau Hayam Wuruk ini bukan berarti kita kembali ke Majapahit, bukan. Bukan atau dulu petilasannya Hayam Wuruk, bukan.
Tapi kebetulan untuk Tugu Hayam Wuruk yang dibangun pada tahun 1957. Jadi di situ ada tulisannya apa ya, Tugu 10 November Hayam Wuruk. Iya, benar. Tugu 10 November Hayam Wuruk yang didirikan tahun 1957. Nah, kebetulan waktu dibangunnya Tugu Hayam Wuruk ini juga dibangun monumen-monumen yang lain. Jadi ada pembangunan yang tugu juga yang ada di wilayah Kudu. Kemudian ada yang di Gongseng Megalo. Kemudian ada juga yang di mana itu ya? Gudang Kesamben. Gudang Kesamben. Ada yang insya Allah bersamaan dibangun dengan ini Tugu Hayam Wuruk ini. Nah, sekali lagi memang ini untuk untuk mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan yang ketika itu merebut kembali Kesatuan Republik Indonesia NKRI dari penjajahan Belanda yang pada agresi militer kedua tahun 1948. Nah, ketika ada tugu dibangun, ini kan memang suatu perikatan, monumen dibangun atau mungkin tugu, berarti di tempat itu memang dulu insya Allah pernah terjadi peristiwa. Iya. Pernah terjadi peristiwa. Nah, untuk peristiwa yang di Tugu Hayam Wuruk ini sampai saat ini cuma cerita dari mulut ke mulut bahwasanya memang di situ itu dulu berkonsentrasi Laskar Hizbullah. Oh, di situ? Ya. Makanya di atas dari Tugu Hayam Wuruk itu ada lambang bintang. Kalau terkait dengan lambang bintang berarti kadangkala lambang bintang ini melambangkan apa ya? Melambangkan hal-hal religi. Seperti apa ya, kubah dari masjid yang di situ ada atasnya ada lambang bintang. Iya, bulan dan bintang. Bulan bintang. Nah, menurut saya versi saya mungkin di situ adalah kita tahu kalau Laskar Hizbullah adalah waktu itu laskar para santri. Laskar para santri. Nah, bisa jadi di situ dulu pernah terjadi konsentrasi dari para pejuang kita di Tugu Sentul itu. Nah, Tugu Sentul ini waktu itu dibuat atau dibangun tahun 1957. Kalau Bupati Jombangnya insya Allah saat itu Muhammad Subiakto yang mana masa ketika memimpin Jombang ini pada tahun 1956 sampai 1958. Itu insya Allah Bupati Jombang yang ke-6 insya Allah Bupati Jombang yang ke-6. Nah itu, nah kalau tugu ini dan untuk waktu masa dibangunnya mana tugu itu, Lurah Sentulnya ini namanya Mbah Suprawirojong. Insya Allah Mbah Suprawirojong. Ada yang panggilannya Mbak Lurajong gitu. Mbak Lurajong, Mbah Suprawirojong panggilannya Mbak Lurajong. Nah itu yang saat Tugu Sentul dibangun. Nah pada itu camatnya siapa saya lupa, Pak Camat Tembelangnya. Mungkin waktu itu Tembelang sama Megalo masih gabung, Mas. Dan untuk Lurah Kedungnya saya juga lupa waktu itu namanya siapa ketika itu dibangun. Dan kenapa waktu itu orang-orang mengatakan Tugu Sentul? Iya. Kan waktu itu kan namanya Tugu Sentul. Iya, dia bilang Tugu Sentul. Tugu Sentul. Karena bisa jadi mungkin saya juga belum tahu ya waktu itu. Karena Desa Kedung itu kalau dari sini waktu itu tidak kelihatan, Mas. Karena di sebelah baratnya Tugu itu ada tanggul tinggi kira-kira ya berapa ya, 4 atau 5 meter itu untuk jalan rel kereta api di sebelahnya Tugu itu baratnya dari kereta api jurusan Babat Jombang. Maka ketika mau naik berantas otomatis kan jalannya naik. Nah di situ ada tanggul rel kereta api. Nah, jadi Desa Kedungrejo dari sini dulu tidak kelihatan. Kalau masuk Desa Kedungrejo lewat terowongan sana utara, terowongan Kedung yang ngarani wong.
Berarti nggak bisa langsung lurus kayak gini. Enggak. Nah, perempatan itu jalan baru yang ke barat itu. Jalan baru ke sana itu. Jalan baru. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Oh gitu. Terus kenapa berarti Tugu Sentul itu sering dipanggil gitu? Karena nggak kelihatan Pak ya desa kecil. Kenapa dipanggil Tugu Sentul? Iya. Ya memang waktu itu bahasanya apa ya? Terkenalnya kesuwurnya Tugu Sentul. Paling letaknya. Ya orang-orang yang dari sana, dari mana? Dari barat, dari selatan, dari ke utara melihat Tugu itu berada di posisi desa Sentul, dekat desa Sentul. Apakah waktu itu memang masuk wilayah Sentul? Masih belum tahu. Apakah Kedungrejo saya belum tahu. Tapi untuk saat ini sudah masuk wilayah Kedungrejo. Oh, itu masuk Kedungrejo? Iya, itu masuk wilayah desa Kedungrejo Megalu. Jadi untuk saat ini yang untuk perawatan tubuh itu dari warga Kedungrejo. Dari warga Kedungrejo. Jadi memang sejarahnya bukan berarti Hayam Wuruk pada kayak Hayam Wuruk kan zaman dahulu. Iya, bukan berarti petilasannya Prabu Hayam Wuruk, bukan. Jadi Bukan. itu adalah nama komando, Nama komandonya. nama kesatuan. Operasinya namanya Operasi Wing At. Ya, penyusupan komandonya, nama komandonya apa? Tadi Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Nah, komandannya Mayor Pamurarjo. Lah, ini bukunya ada ini. Ini gambarnya Mayor Pamurarjo. Nah, saya bacakan ini. Saya bacakan ini. Silakan. Mayor Pamuraharjo, Komandan Operasi Wing At Hayam Wuruk. Ini bukunya ada ini. Jadi buku ini adalah terkait dengan perjuangan Laskar Hizbullah. Nah, jejak Laskar Hizbullah Jombang. Nah, ini bukunya. Saya bacakan. Mayor Pamuraharjo atau Komandan Operasi Wing At Hayam Wuruk. Jadi ini adalah biografi Mayor Pamuraharjo. Jadi Mayor Pamuraharjo ini adalah mantan ajudan Presiden Soekarno. Mantan ajudan Presiden Soekarno di Yogyakarta tahun 1946. Pada tahun 1948, ia menjadi Kepala Staf Operasi, diperbantukan kepada Komandan STM Surabaya, Letkol Kretarto. Nah, Letnan Kolonel Kretarto ini siapa? Ini adalah pejuang yang sangat-sangat dikenal oleh mbah-mbah kita dulu. Jadi saya pernah mendapatkan cerita dari mbah-mbah kemudian Pak Keret, pejuang Pak Keret itu ternyata adalah Kolonel Kretarto. Mayor Pamuraharjo mendapatkan tugas dari Panglima Divisi 1 Jawa Timur, Kolonel Sungkono untuk memimpin operasi Wing At atau penyusupan. Jadi Wing At ini adalah operasi penyusupan. Dengan sandi operasi Hayam Wuruk atau dengan sandi Komando Hayam Wuruk sejak tanggal 24 Desember tahun 1948. Tugasnya memimpin operasi Wing At ke Surabaya melalui rute Pacet Mojosari Ngoro atau Front Surabaya Selatan dengan kekuatan 5 batalion yang dikoordinasi, yaitu Yon Bambang Yuwono, Yon Mansur Solihi, Yon Sucipto, Yon Isa Idris, dan Mobrik Polisi. Dalam perjalanannya akhirnya mendapatkan bantuan juga satu kompi pimpinan Letu Syakir Hussein dari Yon Munasir. Operasi ini sempat memenangkan pertempuran besar, namun akhirnya juga menderita kekalahan besar. Mayor Pamuraharjo meninggal dunia pada tanggal 13 Juli tahun 2004 di Nusantara Stroke Medical Center Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, sebagai tanda untuk mengenang penugasan Wing At Komando Hayam Wuruk di pertigaan Sentul, Jombang, dibangun sebuah tugu peringatan. Diresmikan pada tanggal 10 November tahun 1957 dan masih berdiri hingga saat ini. Nah, itu sedikit yang saya tahu Mas ya terkait
Hayam-Wuruk. Nah, sekarang tinggal pemerintah daerah ini bagaimana untuk Merawat, menyikapi, merawat. Yang mana ini adalah sebenarnya bangunan yang sangat-sangat bersejarah di Kota Jombang. Benar. Sebagai apa ya, peringatan atau mengingat kembali jasa para pahlawan. Dan Jombang memang luar biasa, Mas. Makanya saat ini kan Jombang tetap luar biasa. Kita harus bangga sebagai putra Jombang. Jadi semua daerah-daerah yang lain sudah dikuasai oleh Belanda. Jombang ini adalah kota yang terakhir yang mampu dikuasai oleh Belanda. Iya. Jadi makanya ketika Jombang dikuasai oleh Belanda, kemudian otomatis pelayanan administrasi di Kabupaten Jombang tidak aktif. Yang pada akhirnya sementara pelayanan administrasi di Kabupaten Jombang dipindahkan ke Purworejo. Di sini di Purworejo, Desa Purworejo, dusunnya Jatisari. Kebetulan di situ dulu adalah markasnya Yon Darmo Sugondo. Di situ masih ada. Jadi rumah yang dibuat oleh Pak Darmo Sugondo waktu untuk bertahan dan menyerang lawan itu dulu masih ada, tapi sekarang sudah dimiliki oleh orang lain. Tapi bangunan sudah ada, tapi di depan rumahnya ada tulisan. Di sini dulu adalah bekas dari markas Yon Darmo Sugondo. Tapi juga tidak ada perhatian khusus dari pemerintah setempat, pemerintah daerah terkait Jatisari. Iya, saya lihat juga gitu, kayak Toko Hayam-Wuruk ini di kesampingan aja gitu. Saya lihat di artikel padahal nggak ada yang. Saya punya tulisannya terkait Jatirejo itu dulu pernah menjadi pelayanan administrasi sementara Kota Jombang. Luar biasanya, Bang. Dan banyak tokoh-tokoh yang berasal dari Jombang yang mampu mewarnai baik kancah politik, keagamaan, tokoh-tokoh dari Jombang, Gus Dur, Cak Nur Khalis Majid dan lain-lain Jombang. Cukup, Pak, Mas? Sudah cukup, Pak? Mungkin cukup. Tapi ada lagi, Pak, pertanyaan. Nggih. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa apa ya? Ini kan bentuknya tugu kan kayak ada bentuk-bentuk tertentu gitu kan, Pak ya. Apakah ada suatu makna filosofinya di balik bentuk-bentuknya? Untuk sampai saat ini saya sendiri juga belum tahu, Mas. Tapi ketika saya berangan-angan di atasnya kok ada lambang bintang. Apakah ini filosofi dari perjuangan semangat jihad? Kalau kita sudah mengarah kepada semangat jihad, otomatis resolusi jihadnya para kiai, semangat jihadnya para santri. Nah, bisa jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dulu di situ itu konsentrasi dari pasukan pejuang kita yang khususnya Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini kan laskar santri, Mas. Bisa jadi seperti itu. Itu bisa jadi berkumpulnya di situ. Iya. Apakah terjadi insiden atau bagaimana, atau konsentrasi dari pasukan pejuang kita khususnya Laskar Hizbullah ketika mau berangkat untuk menghadapi lawan. Saya lihat juga gitu kan, ada berapa sisi kayak gitu. Iya. Itu berjumlah 8, Pak. Kan 8. Saya bertanya-tanya, kok 8? Ada apa? Itu yang sampai saat ini saya belum tahu. Terus sampai saya berpikir 8 kan bulan Agustus, Pak. Bisa jadi bulan Agustus. Iya, memang bulan Agustus tahun itu memperingati merdekanya Indonesia kan. Kemerdekaan Indonesia. Bulan Agustus. Bisa jadi seperti itu. Okay. Jadi mungkin bintang itu lebih ke simbol semangatnya para santri. Insya Allah gitu. Oke. Kalau dulu kelihatan, Mas, pagarnya itu. Dulu ada pagarnya. Ada pagarnya, tapi sekarang sudah tertutup karena ada peninggian jalan. Terus sampingnya itu malah dibuat jalan, Pak, buat lewat-lewat orang. Iya, itu dulu ada pagarnya. Pagarnya sekarang masih kelihatan. Terus itu memang awalnya warnanya seperti itu, Pak ya? Iya, dari dulu seperti itu. Putih ya, seperti itu. Putih terus emas-emas coraknya itu? Kalau dulu itu hitam kalau dulu. Kalau itu dulu hitam kalau dulu. Ini hitam
Ya kalau dulu ini hitam. Ini hitam. Ya, terus ini juga hitam kalau dulu. Tapi ya, sekarang diganti kuning. Di sini ada pagarnya? Iya, ada pagarnya, masih kelihatan ini. Persegi 4 ini. Oh. Jadi mepet bangunan ini. Tapi saya memang kurang diperhatikan aja, kayak dikesampingkan gitu. Padahal kan penting banget itu. Iya. Mengandung sejarah yang sejarah. Oh, baik Pak. Jadi cerita menariknya itu seperti itu Pak ya? Yeah. Dari pembangunannya itu kenapa kok ayam mulu itu dan lain-lain sebagainya. Oke. Itu mungkin cukup Pak buat artikel saya. Oh gitu nggak? Yes. Itu cukup. Semoga buat dasar buat dasar artikel saya. Iya, terima kasih Pak G. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk apa ya, bahan materi pelajaran panjenengan. Iya, alhamdulillah. Sangat bermanfaat sekali Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Sampun G. Caraku telah tadi dari adik saya, mahasiswa Unwaha Tambak Prasumba, terkait dengan keberadaan tugu hayam wuruk yang ada di desa sini. Terima kasih saudaraku. Allahumma fiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.